harus ada titik temu bagaimana sikap sehingga tidak ada yang namanya proses diskusi yang mengambang. Dan juga para generasi muda Kopelma juga berharap dalam beberapa waktu dekat juga permasalahan ini selesai. Kemudian melihat dari literatur, kalau kita lihat baca bersama dari data-data Ali Hashmi dengan bukunya Darussalam itu, dimulai dari tahun 59 sejak peresmian Kopelma itu yang diresmikan langsung oleh Soekarno, dan kemudian terbentuklah bahwa Kopelma ini lanjut dari Tridharma Bhakti. Jadi ini amanah yang berujung pada terbentuknya IAIN, Unsiah dan Dayah Manyang yang sekarang disebut Cipantikulu. Nah, kemudian diskusi itu nanti mengalami penurunan yang namanya apa asal mula terbentuknya Kopelma. Sehingga ini selain dari menyelesaikan persoalan juga penambahan wawasan Pak dari kami mahasiswa-mahasiswa. Dan kemudian setelah terbentuknya Kopelma tentu adanya proses politik pembagian lahan. Ini yang membuat panas. Nah, tentunya dalam artian ini kan kota pelajar, gitu, kota mahasiswa. Kalaulah kota Kopelma saja tidak bisa menyelesaikan persoalan, inilah prototipe cara penyelesaian sengketa tanah yang ada di Aceh. Pastikan kalau Darussalam gagal, misalkan ini sudah gagal semua persoalan di Aceh. Saya kira itu saja yang pengantar dari moderator. Untuk pertama berbicara kami persilakan Pak Fuad. Sebetulnya bagaimana ini Pak menyikapi apakah ini murni politik atau murni konflik kebudayaan atau dua-dua perguruan tinggi kita ini sama-sama nggak tahu diri gitu. Saya kira itu saja. Kepada Pak Fuad saya persilakan. Meja butuh di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama puja dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk pada sore ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas sebuah masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi tapi ya sudah terjadi. Juga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada guru dan abang saya, Pak Profesor Rusdi Ali Muhammad, yang boleh jadi dari kecil kita bersama-sama tinggal di Kopelma. Cuma beda umur. Ini angkatan abang saya, Pak Rusdi. Dari kecil kita selawat terawih bersama, Pak, dan sebagainya di sebuah situasi Kopelma Darussalam yang tanpa konflik pada saat itu. Awalnya kita tahu bahwa di Darussalam ini dengan tapak awal yang saya bisa masih merekam nih semua di mana-mana saja yang merupakan tapak awal dari areal pertama yang pada saat itu kita diami bersama dengan 3 komponen perguruan tinggi, Unsiah, kemudian UIN dan Pantikulu, tanpa ada sama sekali konflik satu sama lain. Dan juga kami tidak pernah tahu bahwa ada titik koordinat masing-masing untuk menempati wilayah masing-masing yang secara jelas dan punya dokumen yang kemudian harus diikuti dan disepakati bersama. Seperti misalnya kalau persoalan dulu kemudian ada pembagian kiri kanan, sebelah sini jalan, sebelah sana jalan, tapi itu juga nggak konsisten. Ada bangunan Unsiah di sini, ada bangunan IAIN di sana. Sehingga kita nggak bisa pastikan bahwa persepakatan itu pernah ada secara real dan punya konsep, punya dokumen yang tertulis.
Karena saya sendiri pernah mendengar pada saat Rektor Pak Iwan Hasan dan di Rektor UIN Pak Dodi ada persepakatan gentleman agreement yang tidak ada dokumen, yang nggak ada sesuatu yang ditandatangani, cuma berbicara saja. Mungkin melihat perkembangan kedua kampus ini sudah semakin besar, ya mungkin perlu ada kejelasan lahan yang perlu kita tempati bersama. Nah, mungkin semacam itu saja, tapi tidak ada dokumen yang tertulis pada saat itu yang ditandatangani bersama. Jadi sebenarnya menurut hemat saya yang dari kecil tinggal di sini, dari tahun 61 saya tinggal di sini dari bayi. Saya merasakan di sini tidak ada satu pihak pun antara tiga pihak tadi yang memiliki sertifikat. Ini satu catatan penting yang harus kita ingat, bahwa lahan apa yang pertama menjadi tapak ini adalah lahan yang diserahkan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam yang pada saat itu camatnya itu Tuanku Muhammad almarhum, yang anaknya itu kawan saya. Ceritanya adalah pada saat Pak Hasmi memanggil sejumlah para camat di sekitar ini, kita Raja Besar, yang mempertanyakan ada nggak lahan yang akan kita bisa gunakan untuk pendirian 3 kampus ini. Ternyata pada masa itu yang tunjuk tangan ada Tuanku Muhammad, dan beliaulah yang kemudian mengarahkan rakyatnya untuk dapat menyumbangkan lahan-lahannya, dan akhirnya inilah tapak pertama kampus yang satu orang pun tidak memiliki hak untuk mengklaim itu. Ada sertifikat, ada penguasaan yang secara khusus kepada satu pihak. Jadi asalnya adalah ini lahan bersama. Kalau kemudian hari ini kita dengar ada yang mengklaim ada sertifikat, itu adalah tindakan sepihak yang berlangsung kemudian setelah 32 tahun, seperti usia aku itu 92, berarti setelah dari 60 katakan sampai 30 tahun nggak ada yang memiliki. Kita tidak pernah baik EN maupun itu Menteri maupun usia kemudian merasa perlu bikin sertifikat sampai masa itu. Tapi kemudian usia karena memang dia berkembang lebih pesat, kemudian merasa ingin mendahului membuat sertifikat pada tahun 92 itu tanpa kita diberitahu, tanpa UIN diberitahu, tanpa nanti dulu dan bermusyawarah untuk pembagian lahan kalau memang itu perlu. Tapi itu tidak terjadi, mereka mengurus sendiri dan akhirnya mereka memiliki sertifikat yang hari ini kita bisa pertanyakan kepada BPN yang mengeluarkan sertifikat itu, apa dasar pembuatan sertifikat ini? Karena ini adalah tanah bersama, lahan bersama yang tidak boleh sembarangan dikeluarkan sertifikat tanpa pengumuman atau pemberitahuan kepada para pihak yang lain mempertanyakan status tanah. Tiba-tiba usia tanpa proses sertifikasi yang benar, dia sudah memiliki sertifikat. Dalam prosedur hukum, belum pengeluaran tanah untuk disertifikasi, itu ada masa misalnya dipertanyakan kepada publik, ada nggak sengketa tanah terhadap lahan yang mau disertifikat. Apalagi kayak Darussalam diketahui di sini ada IAIN, ada Kementerian, masa secara sepihak begitu saja dikeluarkan sertifikat. Jadi kita bisa menganulir bahwa sertifikat yang ada pada usia hari ini adalah tidak sah. Itu satu catatan. Kita bisa mempertanyakan itu kepada BPN nantinya, gimana proses selanjutnya itu bisa kita coba telusuri. Yang pasti kita punya prinsip, punya pegangan bahwa sertifikat yang dikuasai usia hari ini adalah tidak sah, tidak prosedural dan malpraktek, dikatakan maladministrasi. Nah, itu satu catatan. Kalau kemudian hari ini juga mereka merasa memiliki semacam kewenangan yang lebih besar untuk menguasai ini, ya semacam arogansi pihak usia yang merasa sebagai pawang lah, sebagai raja yang paling punya hak untuk menguasai semua lahan. Hemat saya lahan yang dikuasai oleh usia sekarang sudah mendekati 80%, kita hitung persentasenya. UIN cuma yang paling pinggir sana, habis itu yang Bupati sudut sana, yang lain sudah diakuisisi oleh usia semuanya. Padahal di sana dulu ada SPYN. SPYN itu punya IAIN juga yang sampai hari ini tanahnya itu diduduki mereka kemudian. Habis itu ada tanah rumah Pak Air, Pak Abbas, Pak Lazarung, macam lagi di sana. Ada beberapa rumah dosen di sana yang hari ini juga mereka kuasai.
ada bangunan bekas SMA, kemudian diduduki Pak Kota Sadap, dan ada beberapa rumah juga di situ. Ada rumah dosen Arab dulu, Abu Raya, yang juga ada di situ, juga ada dikuasai mereka. Jadi ada beberapa lahan YN yang hari ini dikuasai mereka. Kita bilang lahan YN karena ditempati oleh pertama sekali orang YN. Memang kita juga tidak punya sertifikat. Tapi ketika rumah itu nggak ada, ataupun ada pengembangan lain ke tempat sini, akhirnya lahan itu dipakai begitu saja oleh usia tanpa ada kompromi, dan kita pun sebenarnya ada kelalaian juga, mungkin tidak pernah mempertanyakan ketika sebuah tempat atau lahan diambil alih begitu saja oleh usia. Jadi beberapa hal yang menjadi catatan kita hari ini, kenapa usia begitu antusias menguasai semua lahan yang dia pikir adalah lahan milik mereka. Kenapa mereka tidak punya semangat untuk mendiskusikan ini atau memusyawarahkan hal ini kepada para pihak yang sudah ada di tempat ini, termasuk seperti kepada kami yang menghuni rumah-rumah, beberapa rumah-rumah dosen. Itu tidak pernah kita dipanggil untuk dimusyawarahkan, untuk diminta pendapat dan sebagainya. Nggak ada, yang ada surat ancaman untuk segera meninggalkan, mengungkapkan sewaktu-waktu mereka perlu. Jadi nggak ada komunikasi yang bersahabat, bersaudara lagi. Yang kita lihat hanya seperti ancaman administratif untuk kita segera meninggalkan lahan yang sudah kita duduki sekian lama. Seperti saya sudah 60 tahun di situ, tapi nggak pernah ada dulunya. Sekarang nggak muncul permintaan pengosongan dan sebagainya. Termasuk dari sektor selatan, baik rumah-rumah dosen usia, rumah-rumah dosen YN juga ada beberapa yang kemudian juga dapat surat itu untuk segera bersiap-siap mengosongkan ketika mereka memerlukan. Jadi sangat terasa di sini, tidak terasa ada lagi rasa kemanusiaan, rasa ingin bermusyawarah. Semua sudah menggunakan seolah-olah kekuasaan karena mereka mengandalkan sertifikat yang sudah ada pada mereka. Jadi seolah-olah sertifikat inilah yang menjadi alat yang mereka menjadi berani mengusir kita. Oleh karena itu puncaknya ini adalah pada penolakan sertifikat. Jadi kalau kita ingin menolak, nanti semuanya adalah penolakan sertifikat ini. Karena sertifikat ini tidak dibikin, tidak dirancang menurut prosedur dan proses yang benar dalam sertifikasi lahan bersama. Barangkali inilah beberapa hal yang menjadi catatan saya, dan akhirnya mungkin di tengah konflik yang sudah begini rupa, Rektor YN yang disampaikan Pak Saifullah itu sudah merencanakan ada semacam pertemuan tripartit antara Gubernur Aceh, mungkin juga DPRD, bersama para penghuni dan YN serta usia untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan lahan bersama ini, bagaimana peta atau pembagian penempatan dari masing-masing perguruan tinggi yang ada ini agar ini bisa menjadi damai. Satu lagi yang menjadi ide saya dan teman-teman di Darussalam juga berharap agar kampus ini menjadi semacam cultural heritage yang tadi Pak Rusdi katakan, yang ini menjadi kampus tua yang segala sejarah awal berdirinya itu masih terekam, tercatat di sini. Jadi ada sesuatu yang dipelihara sebagai bagian dari heritage yang harus diingat bahwa kampus ini berdiri dengan segala susah payah, bukan dengan serta-merta jadi seperti ini. Kita di sini dulu hampir banyak orang yang diminta datang ke Darussalam ini nggak ada yang mau. Ada beberapa orang yang mau dengan ada gaji, dengan makan juga apa dan sebagainya, tapi kita bersedia di sini malam nggak ada listrik dan dengan segala penderitaan, tapi itu semua mereka nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita berharap ada pemikiran baru dari Rektor Unsia, terutama yang merasa sangat berkuasa, untuk mengalihkan cara berpikir mereka agar ini jangan diganggu lagi. Biarkan ini daerah yang menjadi cultural enclave misalnya, yang kemudian dipelihara, mungkin perlu direnovasi di sana-sini untuk memelihara keasliannya, dan kemudian pengembangan masing-masing kampus, mau UIN, mau Unsia, itu adalah ke daerah baru, kan itu sebuah yang lazim juga dilakukan berbagai kampus lain. Nggak usah yang di sini dirusak-rusak terus. Karena kita sering sekali mengatakan sejarah itu penting, tapi ketika kelakuan kita justru nggak menghargai sejarah.
Jadi ada kontradiksi antara pemikiran dan kelakuan yang sebenarnya yang perlu dikritisi di dalam konteks ini. Saya pikir inilah beberapa hal pokok pikiran yang barangkali perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin kalau kita gali akan lebih banyak hal lagi yang bisa kita sampaikan, bahwa kita sangat akrab, semua gedung kita tempati bersama, dan tidak ada perselisihan yang seperti sekarang ini. Ya, mudah-mudahan pertikaian atau perseteruan tentang lahan yang sekarang terjadi tidak harus melahirkan darah lah ya, harus dengan cantik, dengan harmonis, dengan damai kita bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik. Akhirnya ini saja dari saya dulu sementara, mudah-mudahan bisa cukup untuk menjadi pengantar diskusi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke Prof. Rusdi Muhammad, kita lanjut ke bahwa sambung catatan dari Pak Muhammad, kemudian kepada Ayahanda Prof, bagaimana kira-kira melihat apa kejadian yang di belakang, kemudian bagaimana prospek potensi yang terjadi sekarang dan bagaimana ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ayahanda Prof dapat membuat para mahasiswa bijak, dan ini benih-benih letupan kecil sudah muncul, ada potensi akan merobohkan pagar jalur Gaza gitu kan di waktu sahur gitu. Mudah-mudahan dari Ayahanda bisa memberikan hikmah apakah gerakan itu dieksekusi atau tidak gitu kan. Itu harapan Presiden gitu. Pada Ayahanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya. Terima kasih mahasiswa ya, sudah mengumpulkan kita di sini ya, sama-sama ya. Saya dengan Pak Fuad ya, sudah ada di sini 61 ya. 60 atau 61 lah ya. Umur saya 8 tahun. Saya sudah di sini. Saya sudah lihat semua ya. Anak umur 8 tahun ngepuk rokok saja udah, rumah lu mau apa udah ya. Tapi ada manfaatnya juga dengan kami tinggal di sini. Ibu saya ternyata memang berasal dari Kerung Bali. Orang Kerung Bali, maklum kan. Ya sudah tahu. Mau di Aceh Raya apa? Dulu Birun Banda Aceh juga udah. Jadi otro ibu saya ini mengajar ngaji anak-anak. Jadi dikenal oleh masyarakat Nyak di Belang. Nyak Belang. Maklum Nyak di Belang semua jadi tanya minta dalawari muntah pun di lambar warna kemudian di SIM lambar warnanya neknya hafaz Qur'ani ya dalawari dulu Bapak Haji kan Pak Saleh Sofyan Saleh kan Tujuh dari Abu Hasan Kebuk muka di Labuan. Jadi saya sudah lihat ini. Ya. Dulu memang nggak ada klaim-klaim itu karena sejarahnya ya gini. Anda kan pernah dengar 3 keistimewaan Aceh. Setelah perang DITI ya, berakhir tahun 59. Ya. Jadi salah satu agreementnya Ikrar Lamte ya. Cuma orang zaman nak kun bagai itu lah aku nak tengok ya. Hasilnya itu keluar surat misi Hardi nomor 01 garis miring 1959 misi Hardi itu Perdana Menteri. Dulu ada Perdana Menteri di Indonesia ini orang PNI. Dia Perdana Menteri, dia kirim misi ke Aceh ini untuk menyelesaikan konflik Aceh DITI. Pak Rom Roci.
dituduh ditangkap bapak saya 9 bulan masuk penjara di Medan, dituduh utusan Kartosuwiryo untuk Daubri. Karena bapak saya tinggal di Jakarta. Cino dianggap utusan ini sama penjara. Ya. Tahun 53 DIDI, ya kan? 59 misi Hardi, 3 keistimewaan: pendidikan, agama, adat istiadat. Maka syariat Islam jiwa padanya karena usaha haji. Salah satu keistimewaan Aceh bidang pendidikan, bangun kota pelajar mahasiswa. Inilah dia. Idenya tiap kabupaten ada kota pelajar. Damat kota pelajar di daerah kirim kena. Universitas hebat. 3. Yang pertama Unsiah, yang kedua IAIN, yang kelima Dayah Pati Hulu. Istilahnya dulu pesantren luhur. Pesantren luhur. Jadi Dayah Manyangku istilahkan pesantren luhur. Jadi idenya alumni pesantren-pesantren di daerah untuk ikut pesantren luhur kirim kena. Dikirim abu-abu yang muda-muda, yang cakep-cakep dari daerah kirim kena tinggalan. Saya ikut gabung dengan mereka. Salah satu yang kemudian karena hana jelah masa depan ijazah hana jelah. Jadi beberapa orang akhirnya menyeberang kuliah ke UIN. Deku Darmidi Dami. Kapan sih macamnya? Kata. Kapan dia? Tapi macam. Itu kiriman itu. Idris Mahmudi. Tahu nama? Hakim. Ingatnya tidak ada bangun IAIN, hana ijazah. Ya. Jadi kerja bapak semua rektor. Kantor rektor anda tahu di mana? Kantor rektor IAIN waktu itu. Salah satu ruang di Fakultas Ekonomi di sini. Jangan dia kagetnya. Saya main pingpong di sini. Jadi hijab Pak Idris Mahmudi, Ustaz ilmu menghajatan gula Pak IAIN. Tapi hana ijazah. Hanya harus naik ijazah. Gimana cara man? Cara hijab Pak SPIAIN ditun. Itu tahun 70. Maka satu kelas dengan saya Pak SPIAIN. Ikutnya dengan surat rektor. Akhirnya selesai jadi hakim, jadi ketua mahkamah dan sekarang sudah pensiun. Dulu begitu. Jadi kampus ini dibangun atas darah dan air mata rakyat Aceh. Kompensasi agar orang Aceh tidak berontak diberi 3 keistimewaan. Ini salah satunya kampus ini. Ini pengejauhan tahan darah dan air mata orang Aceh. DIDI. Orang Aceh enggak tunduk begitu saja, harus ada hasil, harus ada jaminan. Cuma orang Aceh lagi lebuah kuno, bangai betul tanya. Enggak takai kan bangai, enggak takai. Waktu gam, yang kaca dalam macam tu. Oh, hansip dengan penangkan gentleman agreement, misi Hardi, kasih undang-undang. Bertukar pemerintah, bertukar polisi, kayaknya kejadian dulu. Maka kaca dalam macam Aceh kan. Ya undang-undang hansip, kan? Dulu dah waktu misi Hardi yang kayak lalai sehat. Waktu Amir Mahmud Menteri Dalam Negeri pun ikut Amir Mahmud. Tidak ada itu daerah istimewa Aceh sama aja dengan provinsi lain. Nama aja itu provinsi daerah istimewa Aceh. Isinya sama aja. Baca sejarah. Kan? Oh ya, silakan Pak Zain. Nggak saingan. Cuman begini yang saya mau bilang. Ini yang saya nggak tahu nih, pimpinan sekarang ini. Kok diam. Tapi hari ini tanggal sudah bilang, rupanya ada surat. Yang ada pun dia. Oh ada surat.
Sebenarnya ke Menggelar, tiba dua surat. Saya dulu dengan Pak Dayan, ini cerita lagi ya. Waktu saya rektor, sebelum saya rektor, almarhum Safwan Idris. Fotonya ada, saya lihat. Nah, Safwan Idris. Safwan Idris ditembak. Nggak ada yang berani jadi rektor. Saya pun didorong-dorong oleh kawan, maju didorong. Maka saya calon tunggal saya. Karena terus Pak SBY presiden itu 2001. Terus Pak SBY, kok ingat dulu lah, kok satu orang kan harus 3 orang. Lain Pak, ini Aceh. Akhirnya itu di SK. Anak tahun baru. Kenapa hanya menghadap-menghadap deh ya, rame-rame aja Pak Menterinya, Menteri je. Anak memperhentang, hijau-hijau itu. Seperti itu. Jadilah saya rektor. Beberapa hari, sampai sebulan, saya jadi rektor. Saya datang kepada Dayan, rektor usia. Kendarni, bahasanya Kendarni. Dayan Daud. Saya datang kepada Dayan Daud. Saya bawa pembantu rektor, dulu pembantu aja. Salah satu pembantu rektor sekarang ini Pak Warul, itu pembantu saya dulu. Pembantu rektor 1 Pak Warul, pembantu rektor 2 Profesor Iskandar Usman, pembantu rektor 3 Azman Ismail, pembantu rektor 4 Lutfi Auni. Lomba kerja pada Dayan, dekan-dekan lah lomba 8 roh masa lalu. Ya, Danya udah nanti Tuhan Pak Dayan. Ya Pak Dayan, ngeterima buat ruang rektor. Posiblah mulai, ngeken le Pak Dayan. Kita mau bikin pintu gerbang, itu pintu gerbangnya kan? Kita mau bikin pintu gerbang sini, pintu gerbang sana. Jadi lalu lintas di jalan utama ini itu hanya untuk komunitas kampus, dosen, mahasiswa, tamu. Kita pakai kerci lagi di Amerika ke Pak Dayan. Maka pakai loket kan? Tujuannya jangan ya, kita jauh kerci, jadi terdeteksi. So yang tamang, so yang terbit. Lagi Pak airport lah. Masyarakat gimana? Masyarakat dapat jalan, jalan lingkar. Jadi bangunan Haji Nalih, tokoh-tokohnya Haji Nalih. Ide itu luar bangunan baru. Nah, jalan lingkar. Tak dipikir daripada yang Sino jalan lingkar, Hidayah jalan lingkar. Lalu seolah. Hai Pak Dayan, Tuhan jalan dengan kampus. Jalannya ke Belanda berat. Baru tok dah nyotek ke kampus. Gimana tok jalan umumnya? Tersedak juga Pak Dayan. Ada pun pintu gerbang tu, nak labang yayan, nak labang usia, betul kan? Nak labang yayan yang jitu yang kadangnya. Macam kan? Kuningan cantik dia. Oh, memang mahal. Bakal hidup betul juga kan? Sangat mantap betul lalu. Hah? Paya po ondo di. Oh ya. Ini saya bilang ya. Ini saya bilang. Jadi yang penting ngepegah punya ngepegah. Lombanta, nalah betul kan. Kami ada mau buka program-program studi baru. IAIN jangan buka, yang kami buka. Nanti yang IAIN buka, kami enggak buka. Longken ni long. Kami mau buka fakultas psikologi, Pak. Ya, Bapak jangan buka lah di Malaysia. Ya. Ini Kakak Rimpai punya Bandung dengan kerjasama dengan dekan Fakultas Psikologi Bandung. Di Bandung nak Ishak Hasan almarhum. Macam ingat? Ya, kami ingat mudah. Ya. Jadi saya sudah ngomong dekan Fakultas Psikologi Bandung mau buka Fakultas Psikologi. Ya. Mengapa duk Pak Fakultas dakwah? Karena nak Ishainan, hidan pun kan psikologi dakwah nak perlu kan. Jika bakal nanti tak perlu psikologi. Ya. Baik mandum buat tarbiyah. Kan tarbiyah terlalu padat. Dosen lain jangan ke kan? Menguji skripsi leh.
Pak tarbiyah ada yang uji 80 dah. Teacher honor ya kan. Elok kan dong fikir kan. Jadi ni ingat kadang. Ya, ada je macam mahasiswa. Ya. Begitu rencana saya supaya adil lah. Penguji menanci. Ya. Dosen usulin dia cik lah menguji Pak Fakultas Tarbiyah. Baik kesenjangan dah lagayan. Jadi Pak Dayan ngomong, okey, kamu nak buka Pak Dayan. Tapi dia nak buka program setaris yang udangnya. PDPK. Ya. Jadi kami ada gentleman agreement cik anak tulis kan. Yang di program studi yang dibuka oleh Malaysia, IAIN enggak buka. Kita mau buka, mereka ada komunikasi. Kami dekat. Dan ada organisasi pada yang kedua, ada wakil kedua, 36 liberator. Ya, ada. Ada kedua di Jakarta Abdul Ghafur, Menteri Abdul Ghafur. Di Aceh Gapki, masalah dong kedua tadi kan. Gapki. Pernah satu waktu long kasih siap lang motor. Kopor mujak duk semua PT Arun, kan? Ikut Padayan. Jangan izin maju ke Jakarta. Tiket. Memang itu dah kan alam. Seperti itu kami komunikasi. Jadi ada saling kerjasama kita ini. Kemudian 12 pertemuan bunuh pegangan 8 dari UIN. Ya. Wah, kaibang dulu. Kamu nak kaitin aja doh. Tiba-tiba 15 menit kemudian katrok nasi kotak. Mbak Kamar Rektor, panel. Pak Dayan kirim. Kalau pesan udah mbak restoran Lamnyong, ada selanya kan? Kalau pesan restoran itu lah tiba, yang dia kirim. Udah Pak Jo nasi kotak, kiriman Pak Dayan. Pembantu long Pak Jo cik. Satu bulan kemudian Pak Dayan ditembak. Itu kenangan terakhir saya dengan Pak Dayan. Satu waktu dulu hanya ada satu rektor di Aceh. Ya. Ada umat jarang orang kan? Ini ngerti lu. Ya, ilang lumpung cik pungsud kan? Tapi hendak berapa? Begitu sedihnya, begitu beratnya hidup pada waktu itu. Ya. Jir, partai kasihan. Partai sakit. Ya. Jadi itu yang saya mengharapkan, ya, komunikasi. Mengapa? Ini saya dengar, kok tiba-tiba disurati? Mungkin takkan arogan. Kadang tanya orang Aceh masalah. Pak tanya kadang, apakah yang raja atau apa? Mengapa mereka main suratan? Sekarang nggak main modal lagi surat-suratan, tertulis nggak ada lagi sekarang. Zaman internet, pakai WA. Main surat. Nah, ini yang saya sedih lihat. Mungkin ide kayaknya anda pernah tanya. Kadang tanya nanti. Saya pernah hadir satu acara pertemuan guru besar, banyak Sofian Jalil di Hotel Kiryat Muraya. Ya, kira-kira si bulan segala 17 April. Ya. Lejak Sofian Jalil kumpulkan dosen senior di Malaysia di UIN. Ya. Dia tanya oleh Pak Sofian Jalil, dulu Jokowi menang di Aceh 45%. Sekarang kok survei terakhir kami itu tinggal 15%. Apa salah Jokowi? Ya, yang katanya. Ya. Yang bukan rektor. Selanjutnya kita sama sampaikan sejuta kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Prof. Rusdi Ali Muhammad selaku orang tua kami, rektor IAIN dan juga dosen. Saya juga bapak-bapak ibu sekalian. Singkat cerita, saya ingin meminta izin kepada ketua tim pansus, kira-kira begitu, ya, Pak Dr. Siddiq, karena saya diminta oleh panitia
untuk mengutarakan hal ini. Tadi sempat saya telepon Pak Siddiq 2 kali untuk update informasi terkini. Lalu saya telepon Sekretaris Tim Pak Junaidi, saya mendapatkan beberapa informasi penting untuk kita sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu space yang untuk kita semua, warga, dosen, teman-teman yang aktif di media sosial dan seterusnya mengetahui bagaimana duduk persoalan ataupun katakanlah apa tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh rektor sekarang menangani terkait dengan upaya pengambilan sepihak terhadap aset yang secara de facto itu kita akui secara historis itu ditempati oleh IAIN berubah menjadi UIN Araniri secara de facto. Karena bicara hukum, ada pengakuan de facto, ada pengakuan secara de jure. Saya mulai dalam perspektif cerita dulu. Saya kan ini generasi terbaru Pak Prof. Beda dengan Prof, ya memang sudah habitat di sini. Saya generasi terbaru hadir ke Banda Aceh, ke Darussalam tahun 91. Lalu saya mau cerita dalam perspektif berbagai aliran informasi yang kita dapat, baik dari cerita, dari medsos, maupun dari koran, media, dan seterusnya, tentang posisi keberadaan atau lahirnya kampus IAIN, Unsiah, dan Pantikulu. Sudah kita ketahui bersama. Tinggal lagi secara akademik perlu diuji informasi itu. Itu saja poin pertama, adik-adik mahasiswa. Perlu diuji apakah benar cerita itu. Jika benar, berarti itu sebagai salah satu fakta dalam hukum. Untuk diketahui bahwa UIN punya orang-orang yang paham terhadap hukum. Jadi bukan berarti kita tidak punya fakultas hukum, baru punya fakultas hukum, sekarang syarat hukum, tidak paham soal hukum. Apa namanya itu? Hukum perdata, hukum tun. Saya kebetulan ini Pak Baharudin sebagai seorang tim yang menguji, yang menyeleksi untuk ditempatkan orang-orang dari ratusan yang mendaftar untuk dipilih menjadi komisioner Komisi Informasi. Yang tugasnya itu salah satunya menjadi hakim. Peserta tesnya termasuk dari Fakultas Hukum Unsiah. Ada juga yang doktor. Kebetulan kita dari dakwah, alhamdulillah lulus. Boleh ditanya ke Pak Baha. Demi Allah, ini bulan puasa. Ada nggak saya konfirmasi minta diluluskan Pak Baha? Saya katakan, tidak ada. Saya tes, beliau sebagai salah seorang tim penguji. Artinya kita bicara hari ini dalam perspektif hukum. Kita paham hukum. Itu intinya saya katakan kedua. Jadi bukan berarti UIN tidak paham terhadap hukum tun tata negara. Atau hukum privat. Nah, dalam perspektif informasi yang saya katakan secara akademik perlu diuji kebenarannya adalah yang kita tahu bahwa keberadaan kampus IAIN dan Unsiah serta Pantikulu tidak secara ansih, tapi berada dalam satu stigma namanya Kopelma Darussalam. Yang asetnya itu sangat unik. Kalau istilah Pak Fuad saya dapat itu unik keberadaan asetnya. Kalau kita kembali ke dalam tata kelola perguruan tinggi, di mana pemerintah wajib menyediakan aset, salah satunya adalah tanah dan bangunan, maka kehadiran ataupun adanya tanah dalam perguruan tinggi hadirnya 3 lembaga ini unik. Karena apa? Dia tidak dibeli dengan uang negara. 3 dari APBN. Yang kita tahu inilah berasal dari wakaf. Sedekah orang per orang. Ini yang saya maksudkan informasi yang beredar. Yang perlu diuji kebenarannya. Yang pada saat itu, saya kebetulan menulis. Ini ada hubungan korelasi dengan cerita profesor tadi itu. Cerita ikrar lamting dan seterusnya. Saya menulis dalam tesis saya itu intervensi pihak ketiga. Komunikasi politik dalam penyelesaian konflik antara RI dan GAM. Saya teliti lebih kurang 1 tahun yang di dalamnya adalah saya temukan salah satu apa istilahnya itu politik etik kalau istilah Belanda itu. Ya, politik etik itu untuk musnah orang Aceh, maka dihadirkanlah lembaga pendidikan tinggi dari bagian kompensasi perdamaian tadi itu. Maka lahirlah Kopelma Darussalam yang tanahnya bukan dibeli oleh APBN. Ini yang perlu diketahui. Tetapi dari sedekah wakaf orang-orang. Kalau bicara wakaf, maka kembali ke peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977. Sudah dicabut Pak ya? Berarti yang terbaru ya? Saya belum pernah dengar istilah wakaf. Itu berkembang di medsos, jadi bukan dari wakaf hukumnya.
jangan itu disebut-sebut lagi kan, karena saya sendiri nggak pernah dengar nih ada wakaf. Jadi tanah ini asalnya ini ajang perang ini. Ya, itu banyak sekali nisan-nisan. Mungkin sekarang sudah terbusuk. Ini ajang perang bukan hanya pada DDI, tapi sejak zaman Belanda. Sepertiga rakyat Aceh besar tewas. Sepertiga udah cari. Karena ini ajang terbesar yang jadi ajang ini tidak pernah ada tanaman yang kan? Jadi ini bekas hak erfah. Perdata ada hak erfah, hak guna usaha kepada satu perusahaan namanya NV Rumpe. Bukan ada Rumpe. Ya, nah NV Rumpe. Jadi bekas tanah erfah inilah yang diberikan, tapi bukan wakaf. Punya wakaf itu apa yang diusulem wakaf. Ya, nah, seperti itu. Yang berikan siapa, Pak? Yang berikan itu apa? Oke, nanti di diskusi aja, dalam diskusi catatan ya. Baik, saya sambung sedikit lagi. Kenapa saya katakan PP 28 1977? Karena merujuk kepada surat hak pakai unsiah yang menggunakan tahun 92, Profesor. Itu artinya, ini yang saya ingin katakan adalah perlu diuji informasi kebenaran tadi itu tentang hadirnya tanah-tanah yang kita dengar dari cerita tadi itu. Ada yang bilang wakaf, meripaya orang kampung, termasuk ini informasi terbaru yang Profesor katakan tadi. Ini yang saya masukkan, poin pertama perlu diuji kebenarannya itu. Nah, yang kedua, di dalam surat unsiah itu disebutkan hak pakai, tetapi ada kata hak milik. Saya sudah telusuri dalam literatur hukum perdata, itu hak itu ada namanya hak guna usaha, hak guna bangunan, ada hak milik, ada hak sewa, ada hak pakai, ada hak pengelolaan dan seterusnya. Masing-masing dia tidak, kalau hak pakai dia tidak menjadi hak milik. Nah, ini yang saya meluruskan adalah posisi hak pakai itu yang mengeluarkan menteri atau pejabat berwenang. Sedangkan badan pertanahan itu dicatat sebagai dari dikeluarkannya hak pakai oleh menteri atau pejabat berwenang, lalu dicatat oleh BPN dalam buku pertanahan, lalu setelah dicatat dikeluarkan sertifikat. Yang ingin saya katakan bukan berarti sertifikat ini kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN, bukan, dia berbeda karena ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Ini perlu. Hak pakai punya masa berlaku. Kalau menurut PP nomor 40 tahun 1996, Tawolo, rujukan dikeluarkannya hak pakai 92 yang milik unsiah, itu merujuk kepada Undang-Undang nomor 5 1960. Undang-Undang nomor 5 1960 ini PP-nya keluar tahun 1996. Ya. Nah, sehingga yang ingin saya katakan adalah surat ini menjadi distorsi kegagalan paham. Di satu sisi sebagai hak pakai, tapi disebut hak milik. Dia tidak. Hak pakai, dia hak pakai. Kalau hak pakai, maka dia ada 3 tanah yang bisa dikatakan hak pakai. Pertama, dia tanah yang dikuasai oleh negara. Yang dikaji lipat siding itu. Ya, itu dibilang hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Sedangkan tanah yang kita bicarakan ini, statusnya apa? Nah, ini kan tanda tanya besar. Yang saya katakan tadi itu perlu diuji kebenarannya. Kenapa ini perlu difokus ke sini? Supaya adik-adik mahasiswa baik salah cerikapnya lo kena pegang. Baik ya, demo untuk hana puang cerita. Kamale demi tanya. Jadi perlu diuji cerita-cerita kuno, termasuk yang Profesor pegang kuno, sejarah tanahnya yang betul bagiban. Menyo dijo nah namanya Yayasan Pembinaan Darussalam, yayasannya bagiban. Menyo ijo bag gubernur bagiban. Yang perlu diuji. Karena sampai sekarang saya belum mendapatkan kesahihan cerita ini. Itu dia. Kalau keluar hak pakai, saya pastikan dari literatur yang kita baca, maka itu bisa dibatalkan karena tidak lengkap syarat dari proses-proses itu semua. Apalagi bicara BMN yang PP-nya tahun 2014, yang jauh berat, karena aja sebelum kedua. Jadi ini perlu kita ketahui supaya apa? Tidak serta-merta emosi danyo, bengeh danyo, tacok sebuah sikap, terjadilah benturan antara unsiah dan IAIN. Ini bukan antara UIN dan IAIN. Bukan antara UIN dan unsiahnya adik mahasiswa. Tetapi antara Tanyo katakanlah unsiah UIN dengan rektor yang najino di unsiah. Bukan sivitas akademika unsiah. Itu yang perlu dipisahkan. Dan kira lagi demikian.
Baik, tepuk tangan untuk Pak Zainuddin semua. Berhubung waktu kita sudah dekat untuk Rektor UIN mesti kawan hadir. Hana. Kan ada hadir buat acara-acara yang penting kayak. Tapi di Pak Salong pun apa? Begini Pak Sofian. Orang pertama yang saya undang untuk sampaikan pidato DS di IAIN Al-Nadiri waktu saya rektor 2001 adalah Sofian Jalil. Waktu itu Bapak Sekretaris Eksekutif Bursa Efek Jakarta, gedung Jalan Sudirman, tunjuk dong gede. Merupa menturi ya, orang Acehnya hebat. Lalu undang untuk pidato DS. Geja pidato DS Pak Sofian. Hebat pidato DS. So nak hadir? Ada hadir? Luar biasa apa itu? 2001? Masuk lah? Nak ikut kan? Longken pantun. Lalu pidato, longken pantun. Gimana pantun nanti kan? Jalan Kuala melingkup-lingkup. Kedai alun-lohok, temuh pelangsa. Gampung Pak Sofian, alun-lohok tu kalau cek Pak kampungnya. Alun-lohok. Kan? Budak ke dia hina kan? Jalan Kuala melingkup-lingkup. Kedai alun-lohok, temuh pelangsa. Lontran di kampung, balik Tangkuluk. Lega batuk katuk Jawa. Lega batuk katuk Jawa. Nanggro kan maju. Di Pak Sofian kan lega batuk. Kan teruk Jawa. Lega batuk teruk Amerika. Lebih hebat namanya. Yang lu puja Pak Sofian Jalil katanya kan. Tengken nang kampung. Menyona orang Aceh. Kalau ada orang Aceh nanti akan jadi menteri, dugaan saya salah satu yang Sofian Jalil. Ternyata 8 bulan kemudian betul-betul jadi menteri Atas SBY, betul kan? Longken. Makanya buat hotel teriak dia kun. Dia lupa. Mudah-mudahan baik le menteri kalinya ke wapres lu. Tapi saya bilang, ini kan cerita di hotel teriak kan. Cuma saya, mengapa Jokowi tinggal di Bangladesh? Kan gegera. Saya bilang, ini Pak, Bapak telah kali datang. Enggak tiba-tiba itu dari 45 ke 15. Kan ada 35 dulu. Ada 25 dulu. Baru sekarang Bapak datang. 17 April sebentar lagi. Senang tu. Yang saya mau bilang, pimpinan UIN tak hadir. Mending ni cara ni. Tak usah lah. Dan menyelesaikan masalah tu, masalah Kopelma. Itu yang dibicarakan dulu, Pak. Enggak, ini saya bilang kan, komunikasi. Itu juga acara-acara yang lain. Komunikasi itu yang kita datang kepada mereka. Sebab masalahnya begini. Yang saya bilang tadi kan, kok tiba-tiba kayak main surat-suratan. Kalau main surat-suratan sekarang sudah di-upload lagi kan. Semua orang sudah lihat sekarang ini. Kan jadi riku. Dia nak tarik surat kan, nama ngaji kau ya. Gimana caranya no? Tapi ada satu kuncinya. Kuncinya adalah sebuah lagu. Ibarat lagu ini. Kulla hadhil ard ma takfi masalah. Gimana? Hello. Gimana? Dan seterusnya. Kulla hadhil ard ma takfi masalah. Lau ta'ish biduni samahah. Bumi yang luas ini terasa sempit. Kampus Darussalam yang luas ini, Nanggro Aceh yang luas ini terasa sempit. Kalau Anda tidak bisa toleransi, lau na'ishi bi. Tapi kalau Anda hidup dengan toleransi, hidup dengan cinta,
tanah yang sempit pun ini terasa luas. At-tahiyyat wassalam, bukan wassalam. At-tahiyyat Darussalam. Darussalam ini dibangun dengan cinta, dibangun dengan darah dan air mata, tapi kemudian dibangun dengan cinta. Tanah yang sempit pun ini akan luas kalau hati anda luas. Orang Aceh kaya betul lah. Raya Gunung Selawar, tapi raya lah mati long, katuk dah nak kena. Kacang kena kan? Dia juga ada juga. Datuk Jamil ni orang. Raya Gunung Selawar, tapi raya lah mati long. Katuk dah nak kena dia asam kamu orang kasih. Mungkin seperti itu. Kita berharap cinta, tapi saya mau bilang, cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita juga datanglah kepada mereka, mereka datang kepada kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sepakat dengan yang dikatakan sama ibu kita tadi bahawa kita menyelesaikannya dengan damai. Tapi Rektor Unsia mengeluarkan statement yang bunyinya begini. Rektor Unsia menurut UIN membuktikan bahwa UIN juga mempunyai surat atau sertifikat seperti Unsia. Dan Pak Fuad juga pernah mengatakan pada berita, Badan Pertahanan Nasional dapat digugat secara hukum, di mana UIN Aran ini tidak mengetahui apa-apa dalam pengeluaran sertifikat untuk usia tersebut. Padahal lahan kampus awal adalah dalam status milik bersama di bawah pengawasan pemerintah Aceh. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kita semua jika nanti kita sudah menggugat Badan Pertahanan Nasional kemudian tidak dapat hasil gitu. Apakah kita akan menyerah gitu? Kita akan menyerahkan tanah kita ini awalnya kita perjuangkan bersama kepada tetangga kita gitu. Sedangkan status kita ini seperti sudah menciut gitu. Seolah-olah ini seperti tindakan yang semena-mena gitu. Apa kita akan menyerah? Terima kasih. Justru sertifikatnya yang kita masalahkan, dibatalkan sertifikat ini karena tidak melalui proses yang benar. Yang bikin sepihak, yang sifatnya arogan, yang kita tidak diberitahu tanpa musyawarah, padahal lahan ini adalah lahan bersama. Jadi tidak sah sertifikat itu. Kalau dia mengandalkan itu, kita tidak pegang itu sebagai bahan yang sah. Betul. Lain diskusi hukum. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah nggak puas. Asa marah. Sebelum itu saya mau sarankan begini. Ya praktis saja ya. Sebelah jalan Unsia punya. Ini kan kita tawarkan itu apa demi dulu ya. Tapi awak Unsia nak cik. Dong awak Unsia cik. Dong alumni Unsia. Ya yang diundang alumni. Dong alumni Unsia cik. Sebelah jalan Belade, jok Unsia. Yang tanah UIN, jok UIN. Apa? Bersingkat sesingkat mungkin. Banyak udah bubur. Oke, itu review. Yang di tengah-tengah ini daerah cultural heritage. Ada Tugu Darussalam. Ada tempat-tempat ini. Ini kita tawarkan. Itu penyelesaian kearifan lokal Aceh. Endatu Kuba. Yang kita tawarkan kepada mereka. PMN sertifikat itu di Gunung 2. Itu kalau boleh kita tawarkan. Maka saya bilang ini komunikasi. Ya. Benar pendekatan mahabbah. Terima kasih. Kami 10 orang satu kamar. Namun berselang waktu setelah saya kuliah di Pasca Sarjana, tsunami menerjang Aceh. Kami warga asrama yang berjumlah lebih kurang 50 orang memberi fasilitas kepada seluruh saudara-saudara kami IAIN Araniri untuk bisa tinggal. Alhamdulillah 300 sekian lebih
tinggal ketika tsunami. Namun saya bercerita kisah balik sebelumnya. Memang benar apa yang dikatakan Bapak tadi. Mesra sekali IAIN dengan usia dulu. Tadi saya katakan, Pak, proyek akan mesra Bapak. Ketika kami demo dulu, demo menurunkan Soeharto, Bapak, Pak almarhum Sofwan Idris dijemput kamu ngemoto dalam sabang moto dengan rektor usia. Selesaikan masalah di kampus, Namun gas air mata mengapakan kami, baru kami akhirnya pulang. Singkat, yang ingin kami ceritakan selanjutnya adalah program digagas oleh UIN dan UIN IAIN Araniri Brojeh dengan Unsiah menggagas program. Unsiah gagas program sejahtera, IAIN program mulia. Lon alhamdulillah yang pertama bekerja di Bapeda sebagai koordinator pembangunan masyarakat mulia sejahtera yang gagas oleh Pak Rusdi Ali Muhammad. Alhamdulillah bekerja sama rektor IAIN, rektor Unsiah Pakan, rektor Jino Kalagenyo. Sedih tak lon baca postingan di Forduna. Sedih sekali saya, mau diapakan asrama tempat kami menimba ilmu dulu. Saya tak rela. Kami tak rela tapi kami tak bisa berbuat. Tapi betul apa kata Bapak, komunikasi menyelesaikan segalanya. Kami mengharap sangat kepada Bapak selaku pemimpin Rektor 3. Insya Allah mudah-mudahan Rektor betul-betul mengambil sikap dalam hal ini. Tak seminarkan halnya uke. Dan selesaikan masyarakat secara damai. Betul namanya Darussalam kota yang damai. Bek kota perang, bek pegah tu Allah na tembok Palestina, na tembok Gaza ino. Ya apa oleh mahasiswa danyo pui masyarakat Aceh ke. Merojeh Belanda yang perang ino saudara lon hana setuju. Lon hana setuju sebagai salah satu bibit anak bangsa yang dilahirkan di kampus tercintanya. Tapi lon mohon, rektor long kalinya guton jaro. Masa koknya hana kejak kedeh, rektor ideh undang badannya. Di Bancara, dan selesaikan masalahnya secara damai. Damai menyelesaikan segalanya. Betul-betul berarti kota pelajar mahasiswa Darussalam damai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.